Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah hari ini dengan topik proof atau pembuktian. Jadi ada beberapa hukum dasar untuk pembuktian yang perlu disampaikan pada hari ini. Kita mulai dari definisi satu awal dulu. An argument in propositional logic is a sequence of propositions. Jadi argumen dalam ilmu logika proposisi itu sekumpulan atau seurutan proposisi-proposisi. Seperti yang Anda lihat pada sisi sebelah kanan ini, argumen itu terdiri dari proposisi-proposisi. Kemudian all but the final proposition in the argument are called premises and the final proposition is called conclusion. Jadi argumen-argumen yang tersusun dari atas ke bawah ini, kecuali yang terakhir, kecuali baris terakhir, itu namanya premises. Nah, yang baris terakhir inilah yang disebut sebagai kesimpulan. Jadi sekumpulan argumen dari 1 sampai n. Dari 1 sampai n-1 itu premis namanya, premis-premis. Nah, yang terakhir n itu namanya kesimpulan, conclusions. Sudah. All argument is valid if the truth of all its premises implies that the conclusion is true. Jadi argumen ini valid, dikatakan valid itu jika semua premis-premisnya sampai ke kesimpulan itu benar. Nah, jadi dikatakan valid jika argumen 1 sampai ke n itu nilainya benar. Oke. Selanjutnya, an argument form in propositional logic is a sequence of compound proposition involving propositional variable. Jadi bentuk argumen itu ya sekumpulan dari berbagai variabel proposisi. An argument form is valid no matter which particular propositions are substituted for the propositional variable in its premises. Jadi harus valid untuk bagaimanapun, no matter bagaimanapun juga bahwa ini disubstitusikan kepada premis-premisnya. Kemudian the conclusion is true if premises are all true, sehingga menghasilkan kesimpulan benar gitu setelah premises-premisesnya semua benar. Nah, ini ada tabel 1 itu ringkasannya. Saya langsung ambil ke ringkasannya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Rules of inferences. Jadi hukum-hukum atau aturan-aturan untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Dari yang paling atas kita lihat itu yang sisi kotak sebelah kiri P, kemudian baris keduanya P panah Q, maka kesimpulannya Q gitu ya. Tautologinya, jadi urut ke atas ke bawah itu dikasih tanda N dan gitu ya. Yang paling atas itu namanya modus ponen. Cara melogikanya lebih mudah misalkan dengan diberikan kata-kata gitu ya. Jadi contohnya kita lihat misalkan P itu artinya Rocky lulus matematika diskrit, misalkan begitu. Diberikan diberikan argumennya itu berupa P itu Rocky lulus matematika diskrit. Terus Q itu misalkan teman-teman sekelas diajak makan-makan. Nah, jadi yang baris pertama P itu berarti sebuah premis yang mengatakan Rocky lulus matematika diskrit. Kemudian yang baris kedua P panah Q itu artinya kalau dibahasakan jika Rocky lulus matematika diskrit, maka teman-teman sekelas diajak makan-makan. Itu ya. Nah, sangat mudah kesimpulannya kalau misalkan baris pertama, baris kedua itu benar, maka kesimpulannya Q. Teman-teman sekelas diajak
makan-makan, kan begitu, logis sekali. Itu namanya modus ponens namanya. Nah, kalau modus tollens tinggal di logikan aja dengan seperti tadi. Main key itu artinya kan teman-teman sekelas tidak diajak makan-makan. Tadi kan key kan teman-teman sekelas diajak makan-makan. Kalau not key berarti teman-teman sekelas tidak diajak makan-makan. Jika main key itu digabungkan dengan P then key, atau yang kalau kata-katanya dikatakan jika Rocky lulus matematika discrete maka teman-teman sekelas diajak makan-makan, maka kesimpulannya adalah not P. Nah, logikanya begini, teman sekelas tidak diajak makan-makan, kemudian digabungkan dengan sebuah argumen jika Rocky lulus matematika discrete teman-teman sekelas diajak makan-makan. Kalau main key itu terjadi teman sekelas diajak makan-makan, maka kesimpulannya pasti main P. Artinya apa? Not P itu Rocky tidak lulus matematika discrete. Nah, kan logis sekali. Itulah modus tollens. Nah, nanti diulang-ulang kalau misalkan atau ditulis, nanti saya sarankan Anda sambil menulis di kertas. Jadi Anda tulis dulu P itu apa, Q itu apa, kemudian if P then Q itu apa, gitu ya. Oke, lanjutkan. Masuk ke yang aturan nomor 3, hypothetical syllogism. Nah, if P then Q itu artinya apa? Jika Rocky lulus matematika discrete, maka teman-teman sekelas diajak makan-makan. Nah, nanti ini ada yang berikutnya itu Q then R. If Q then R itu R-nya misalkan kita isi dengan sebuah argumen misalkan atau sebuah premises R itu saya menghemat uang jajan. Nah, artinya Q then R jika teman-teman sekelas diajak makan-makan, maka saya menghemat uang jajan. Nah, itu artinya Q, if Q then R. Nah, kalau digabungkan antara argumen pertama dan argumen kedua, jika Rocky lulus matematika discrete, maka teman sekelas diajak makan-makan. Kemudian argumen yang kedua di bawahnya itu, jika teman sekelas diajak makan-makan, maka saya menghemat uang jajan. Kesimpulannya yang terakhir itu, if P then R. Jika Rocky lulus matematika discrete, maka saya menghemat uang jajan. Nah, sangat logis. Jadi arti dari P, if P then R dalam hypothetical syllogism itu adalah seperti itu. Jika Rocky lulus matematika discrete, maka saya menghemat uang jajan. Sangat logis ya. Nah, nanti kalau misalkan masih belum memahami, ditulis satu-satu. Berikutnya, disjunctive syllogism. Kita lihat P or Q. Nah, jadi Rocky lulus matematika discrete atau teman sekelas diajak makan-makan, gitu ya. Kemudian min P itu artinya Rocky tidak lulus matematika discrete. Karena argumen awalnya tadi harus benar, ada sebuah pilihan Rocky lulus matematika discrete atau diajak teman sekelas diajak makan-makan, ya diambil yang Q-nya saja. Jadi ya tetap diajak makan-makan, kan tadi pilihannya or, gitu ya. Jadi begitu menggabungkan disjunctive syllogism. Nah, yang addition dan simplification itu hanya merupakan alat untuk meringkas, gitu ya. Jadi P jika kemudian diambil kesimpulan P, if P then
P or Q itu artinya jika ada argumen Rocky lulus matematika diskret, maka sebenarnya itu adalah boleh hasil dari pengambilan pilihan dari Rocky lulus matematika diskret, atau pilihan kedua sebenarnya ada Q, ada pilihan diajak makan gitu ya. Itu addition, jadi nanti penggunaan rumusnya ada di belakang. Simplification juga penggunaan rumus saja seperti itu, jadi hanya pilihan begitu. Jika ada P, N, Q itu boleh diambil P-nya disimplifikasi begitu, nanti ada di contoh di belakang berikutnya. Kemudian ini juga sangat biasa, ada P kemudian ada Q, kalau dihapuskan ya PNQ begitu. Oke, yang mungkin perlu dipahami yang resolusi ini, yang resolution. Nah, gitu ya. Kita pahami yang resolusi ini. Yang argumen yang pertama, P or Q, jika nggak pakai jika. Rocky lulus matematika diskret atau teman sekelas diajak makan-makan. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, jika Rocky tidak lulus matematika diskret atau R itu tadi apa? Saya menghemat uang jajan. Nah, kalau itu digabungkan, kan tadi pertama, argumen pertama, Rocky lulus matematika diskret atau teman-teman sekelas diajak makan-makan. Itu pilihan. Yang kedua, pilihannya Rocky tidak lulus matematika diskret. Kemudian pilihan keduanya, saya menghemat uang jajan. Nah, kalau ini digabungkan, itu ya tinggal, kan yang P dengan not P itu kan bisa saling menghilangkan. Berarti tinggal pilihannya Q atau R. Teman sekelas diajak makan-makan atau saya menghemat uang jajan, kan begitu. Nah, coba sambil dirasa-rasakan gitu ya. Nah, berikutnya sekarang contoh jika argumennya cukup panjang gitu ya. Contoh, show that premises it is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday. Ini argumen yang pertama. Argumen yang kedua, atau saya terjemahkan dulu. Sore ini matahari tidak bersinar dan sekarang ini, sore ini berarti ya, itu lebih dingin. Tentu saja suhunya ya lebih dingin daripada kemarin. Jadi ini ada dua premises yang digabung. Premises yang pertama, sore ini tidak bersinar mataharinya. Kemudian premis yang kedua itu temperatur sore ini lebih dingin daripada kemarin, gitu ya. Next, kemudian ada argumen yang kedua, we will go swimming only if it is sunny. Kita akan pergi berenang hanya jika cuacanya matahari atau matahari bersinar. Saya ulangi, kita akan pergi berenang hanya jika matahari bersinar. Ini juga ada dua premises dengan digabungkan dengan panah if. Berarti kita akan pergi berenang hanya jika kalau matahari bersinar. Oke, ini argumen yang kedua. Nah, argumen yang ketiga, if we do not go swimming, then we will take a canoe trip. Jika kita tidak berenang, ini juga ada dua argumen, ada dua premises lagi. Premises yang pertama adalah
kita tidak pergi berenang, kemudian kita akan menggunakan kano, perahu itu ya, perahu yang ada dayung kecil, satu orang naik kano gitu ya. Jadi argumen yang ketiga ini ada dua premis. Premis yang pertama, kita tidak pergi berenang. Premises yang kedua, kita akan menggunakan kano, akan berkano gitu istilahnya. Ini juga argumen ini dihubungkan oleh panah juga. Panah ini memberikan arti kalimat, jika kita tidak pergi berenang, maka kita akan menggunakan perahu kano gitu ya. Kemudian argumen yang terakhir, if we take a canoe trip, then we will be home by sunset. Nah, jika kita menggunakan kano, maka kita akan sampai rumah saat matahari terbenam. Ini juga dua premises yang dihubungkan dengan panah, dengan if then. Premises yang pertama, kita berkano. Premis yang kedua, kita pulangnya saat matahari tenggelam. Maka kalau dijadikan argumen, jika kita berkano, maka kita akan pulang sampai matahari terbenam. Dan ini diminta untuk menunjukkan lead to the conclusion, disuruh membuktikan bahwa we will be home by sunset. Kalau semua argumen-argumen tadi itu benar, maka kesimpulannya we will be home by sunset. Kita akan sampai rumahnya saat matahari terbenam. Nah, ini kita sudah membuktikan seperti itu. Oke, cara mengekstrak ini itu diekstrak premis-premisnya. Jadi yang pertama, kita ekstrak dulu premis P, itu isinya it is sunny this afternoon. Jadi sore ini matahari bersinar. Itu berasal dari kalimat yang pertama tadi, it is not sunny this afternoon. Itu kan not, yaitu negatif ya. Tetapi yang kita ekstrak yang positifnya dulu. Sore ini matahari bersinar. Berarti kalau it is not sunny this afternoon tinggal negatif P, not P gitu. Jadi yang kita ekstrak yang positif dulu, nilai positif. Kemudian key itu diisi hari ini lebih dingin daripada kemarin. Nah, kalau kita lirik sedikit ke sebelah kanan ini, nomor 1 itu premisnya main P and key, itu logis ya. Jadi premises yang pertama itu it is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday. Itu kalau dilambangkan secara matematika logika, itu not P and Q, premises yang pertama. Oke. Kemudian kita ekstrak dulu premis berikutnya, we will go swimming, itu sebagai R. Kita akan berenang, R. Oke. Kemudian kita ekstrak kalimat berikutnya, we will take a canoe trip, kita akan berkano, itu sebagai premises S. Oke. Nah, yang premis terakhir itu kita masukkan sebagai T. Kita akan pulang saat matahari terbenam. Nah, itu mari kita ekstrak satu persatu. Kita sampai, apakah kesimpulannya sampai yang katanya T, we will be home by sunset tadi itu. Kita lihat step pertama. Step pertama itu kan dapat ditulis sebagai not P and Q, premises yang pertama. Kemudian seperti yang tadi di halaman depan, not P and Q itu kan bisa disimplifikasi, diambil main P-nya. Jadi informasi N itu menggunakan simplifikasi itu bisa diambil
main P-nya saja. Coba dicek tadi di halaman pertama, simplifikasi. Ambil main P. Jadi sebenarnya kalau dirasakan itu it is not sunny this afternoon itu sebagai informasi penting dipegang gitu. Karena itu fakta yang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian nomor 3 ini premises R, if R then P, itu kita akan pergi berenang jika matahari bersinar, kan begitu. Padahal faktanya matahari tidak bersinar, main P. Nah, dari nomor 2 dan nomor 3 itu bisa Anda terapkan hukum modus tollens. Jadi main P digabungkan dengan if R then P nomor 3 itu menghasilkan main R. Coba dicek di modus tollens di rumus yang slide sebelumnya. Artinya sebuah kondisi matahari tidak bersinar kemudian digabungkan dengan jika kita akan berenang jika hanya matahari bersinar, maka rumusnya menjadi main R. Hasil langkah sampai di sini artinya apa? Main R itu, not R itu kita nggak akan berenang, gitu kan. Oke, sambil dipahami pelan-pelan. Nah, premises berikutnya ada di premises di soal, jika kita tidak pergi berenang maka kita akan berkanu, akan menggunakan kanu. Nah, ini premises yang nomor 5. Not if not air then S, gitu kan. Jika matahari tidak jika kita tidak berenang maka kita akan menggunakan kanu, gitu. Nah, ini juga bisa digabungkan antara 4 dan 5 menggunakan modus ponen. Tadi kan kita tidak berenang. Jika kita tidak berenang, maka kita akan berkanu. Ya berarti pasti kita akan berkanu saja, S saja, pegang S-nya. Kita akan menggunakan kanu. Nah, berikutnya kan ada argumen lagi. Jika kita berkanu, maka kita akan pulang sunset, akan pulang saat matahari terbenam. Nah, 6 dan 7 ini di modus ponen juga menghasilkan T. Jadi ada argumen S, kita berkanu, kemudian ada argumen jika berkanu kita pulang sunset, ya berarti kesimpulannya pasti terakhir T, kita akan pulang sunset. Begitu cara penggunaan rumus-rumus untuk membuktikan argumen-argumen yang disajikan gitu. Pelan-pelan nanti diulang-ulang dipahami. Demikian juga dengan example yang saya sampaikan berikutnya ini. So that premises if you send me an email message, then I will finish writing the program. Saya terjemahkan. Jika kamu ngirim saya email, maka saya akan menyelesaikan menulis programnya. Itu argumen yang pertama. Itu berarti di sana ada dua premises yang dihubungkan dengan if then, panah itu ya. Jadi premises yang pertama P, sekalian kita ini ya, kita ekstrak. P adalah kamu mengirim saya email. Kemudian Q-nya itu saya akan menyelesaikan program, menyelesaikan menulis programnya. Nah, berarti argumennya itu if P then Q. Jika kamu mengirim saya email, maka saya akan menyelesaikan penulisan programnya, gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada argumen berikutnya, if you do not send me an email message, then I will go to sleep early. Jika kamu tidak mengirimkan email, maka saya akan tidur awal saja. Ini juga ada dua premises, yang dihubungkan if then. Jadi
karena tadi P itu kamu mengirim email saya, maka kalau you do not send me an email message, itu ya artinya not P gitu ya, not P. Kemudian I will gossip early, ini kita masukkan ke dalam variabel premis baru R gitu. Berikutnya, if I go to sleep early, then I will make up feeling refreshed. Ini juga dua premis yang dihubungkan dengan if then lagi. Ini kebanyakan memang if then. Jika saya tidur awal, maka saya akan bangun dengan segar. I will wake up feeling refreshed. Saya akan terbangun dengan segar. Ini juga sebuah premis baru. I will wake up feeling refreshed itu kita masukkan dalam variabel S. Maka premis ini R, go sleep early, then S, wake up refreshed gitu ya. Oke. Nah, ini justru membuktikan sampai ke kesimpulan akhirnya yang jika if I do not finish writing the program, then I will wake up feeling refreshed. Jika saya tidak menyelesaikan program, maka justru saya akan terbangun dengan segar gitu. Nah, ini cara membuktikannya juga step by step seperti yang ada di sebelah kanannya ini. Oke, step yang pertama, P, if P then Q itu artinya jika kamu kirim saya email, maka saya akan menyelesaikan programnya. Nah, karena di sini kemudian pada kalimat argumen yang kedua, if you do not send me an email message, itu kan sebuah kondisi yang sebaliknya dari yang awal tadi di argumen pertama, jika kamu mengirim message. Maka yang kedua ini digunakan untuk mencari bagaimana menegasikan kalau ketemu negasi main P. Maka yang baris step kedua ini merupakan kontrapositif dari yang pertama. Jika P maka Q, maka jika ketemu main Q ya kita punya pegangan main P kan begitu. Kalau kita ketemu kondisi saya tidak menulis program, itu artinya main P. Oh, berarti kamu nggak kirim saya email, kan logis sekali ya. Jadi kalau ada argumen kamu tidak kirim saya email, saya akan saya ulangi. Jika kamu kirim saya email, saya akan menyelesaikan program. Kalau ada kondisi saya tidak menulis program, berarti mesti kamu saat itu kebenarannya tidak mengirim saya email kan begitu. Jadi maka disebut sebagai kontrapositif main gitu. If P then Q, maka main Q, if main Q then main P kan begitu. Logis. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk meresolusi step yang ketiga, premis yang nomor 3 ini. Main atau not P, if not P then R. Artinya apa not P then R itu? Ada sebuah data, jika kamu tidak menulis main P itu jika kamu tidak mengirim saya email, maka saya akan tidur awal. Nah, ini kan sebuah kondisi yang diberikan di data di soalnya. Tadi main P then R itu jika kamu tidak mengirim saya email, maka saya akan tidur awal. Nah, menggunakan 2 dan 3 ini kan digunakan hypothetical syllogism, bahwa 2 dan 3 ini hypothetical syllogismnya menjadi main Q then R. Jika saya tidak menulis program, maka saya akan tidur awal.
Gitu. Nah, kemudian berikutnya masih ada argumen yang tersisa, yaitu R, if R then S. Jika saya tidur awal, maka saya akan refresh, akan segar bangun tidurnya. Nah, yang 4 dan 5 ini dihipotetikal lagi, itu menghasilkan min Q, if min Q then S. Jika saya tidak menulis program, maka saya akan bangun dengan segar. Silakan diulang-ulang, nanti dirasa-rasakan sambil melihat tabel rumusnya. Tabel rumusnya dilihat, ditulis, sebaiknya ditulis, kemudian di per stepnya dipahami rumusnya gitu ya. Nah, berikutnya sekarang akan saya sampaikan ada sebuah mathematic tools, yaitu kita lihat di tabel 2 ini. Di sana ada dua lambang yang mungkin bagi Anda yang belum pernah belajar logika itu ada lambang yang aneh. Yang pertama yaitu seperti huruf A terbalik, yang di sebelah kiri di bawah rule of inference itu ada seperti huruf A terbalik. Itu cara membacanya semuanya, semuanya gitu aja. Jadi semuanya pada variabel X untuk fungsi P, itu cara membacanya. Kemudian ada mungkin yang aneh berikutnya, yaitu yang di kotak di bawahnya, jadi dua kotak kiri bawah itu ada sebuah huruf E terbalik ke kiri begitu, sisirnya giginya ke kiri. Itu artinya disepakati oleh para matematikawan diskrit, matematika diskrit, itu dibacanya ada sebagian gitu. Jadi kalau tadi A terbalik itu semuanya, kalau E terbalik itu ada sebagian. Ada sebagian itu artinya tidak semuanya, kan begitu. Jadi cara berpikirnya begitu aja. Kalau A terbalik itu semuanya, berarti kalau E terbalik itu ya hanya ada sebagian, tidak harus semuanya, begitu. Eh, Cara menjelaskannya mungkin lebih mudah dengan contoh ya. Jadi langsung atau dibaca dulu ya, ada nama-nama hukumnya, yaitu universal instantiation, universal generalization, existential instantiation, dan existential generalization. Nanti kalau ada Anda ketemu para ilmuwan matematika diskrit di luar sana kemudian ngomong bagaimana universal instantiation-nya atau generalization-nya atau existential instantiation-nya, nah itu Anda sudah, oh yang dimaksud adalah hukum-hukum ini begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang sebelah kanan atas. So that premises everyone in this discrete mathematics class has taken course in computer science. Jadi tunjukkan bahwa premises semuanya yang mengambil kelas matematika diskrit ini, atau semua mahasiswa yang mengambil matematika diskrit di kelas ini has taken course in computer science, sudah pernah mengambil mata kuliah di ilmu komputer gitu ya. Jadi ini adalah premises pertamanya gitu ya. Argumen yang pertama. Kemudian argumen yang kedua, Marla is a student in this class. Marla adalah salah satu murid kelas ini. Maka akan menghasilkan kesimpulan, imply the conclusion, akan menghasilkan kesimpulan Marla has taken a course in computer science. Berarti kesimpulannya adalah
Marla sudah pernah mengambil mata kuliah di ilmu komputer. Nah, gitu. Kita lihat cara mengekstraknya. Dx itu adalah ada sebuah X itu dapat dibayangkan sebagai seseorang begitu, mahasiswa gitu. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi Dx itu adalah seseorang beridentitas X yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kemudian Cx itu seseorang yang pernah mengambil mata kuliah di ilmu komputer, Cx. Nah, cara mengekstraknya step yang pertama seperti yang tadi itu, everyone in this discrete mathematics class has taken a course in computer science, bahwa semua mahasiswa yang mengikuti matematika diskrit ini pernah mengambil mata kuliah di ilmu komputer. Itu terlihat kalau ditulis matematika itu secara lambang matematika logika seperti yang baris nomor 1 ini. Dilambangkan seperti A terbalik tadi, X itu semua variabel X. Yang Dx yang mengambil matematika diskrit ini pasti sudah pernah mengambil mata kuliah di ilmu komputer, C itu ya, Cx, premises yang pertama. Nah, yang argumen yang kedua, Marla is a student in this class, itu berarti D yang X-nya tadi itu diganti dengan Marla. Marla kan salah satu mahasiswa, berarti D Marla. Nah, menghasilkan C Marla itu menggunakan universal instantiation dari yang pertama tadi. Jadi hukum semua X dx menghasilkan Cx itu menghasilkan, kalau digunakan rumus universal instantiation yang tadi di kotak kiri ini, maka karena Marla itu salah satu dari anggota mahasiswa di matematika diskrit, pasti Marla juga pernah mengambil mata kuliah di ilmu komputer, kan begitu. Nah, yang sekarang step yang ketiga, D Marla itu berarti kan Marla adalah student in this class, maka akan mengambilkan kesimpulan C Marla dengan modus ponen dari 2 dan 3 itu, jika D Marla maka C Marla, karena D Marla maka modus ponennya dari 2 dan 3 itu C Marla. Artinya apa? Artinya Marla pernah mengambil sebuah mata kuliah di ilmu komputer gitu. Oke, kemudian contoh yang berikutnya, so that premises a student in this class has not read the book. Saya terjemahkan, tunjukkan bahwa premis seorang mahasiswa di kelas ini belum membaca buku. Kemudian premis yang kedua, everyone in this class passed the first exam. Semua mahasiswa di kelas ini sudah lulus ujian. Maka dari dua argumen ini imply the conclusion akan menghasilkan kesimpulan someone who passed the first exam has not read the book. Ada seseorang di kelas ini yang lulus padahal belum pernah membaca buku, gitu kesimpulannya. Oke, sama cara mengekstraknya. Jadi dibikin dulu fungsi matematikanya. Cx itu adalah orang yang berada di kelas ini. Jadi seseorang X itu adalah mahasiswa tertentu begitu, adalah sebagai member atau anggota dari kelas ini. Bx adalah seseorang yang sudah membaca buku, Bx. Berarti kalau belum membaca buku tinggal main Bx, kan begitu ya. Nanti
selalu dalam argumen matematika logika itu diambil positifnya dulu. Kalau ketemu negatif tinggal dikasih not gitu atau min gitu. Kemudian Px adalah sebuah fungsi seseorang yang sudah lulus dari ujian gitu. Nah, argumennya tadi itu dapat ditulis seperti yang di bawahnya ini. E terbalik X itu artinya ada seseorang, ada seorang mahasiswa CX di kelas ini dan seseorang itu tidak membaca buku min BX gitu. Nah, kalau semuanya di kelas ini yang di bawahnya ini CX di kelas ini lulus itu PX. Nah, ada dua argumen ini. Nah, ini akan menghasilkan bisa dilihat di step-stepnya. Jadi nomor satu itu premisnya. Jadi seseorang di kelas ini tidak membaca buku kan begitu, premis yang pertama. Kalau anda baca step yang pertama kan bisa dipahami bahwa kalimat lambang matematika seperti itu bisa dibaca bahwa ada seseorang di kelas ini dan seseorang di kelas ini itu tidak membaca buku gitu. Nah, kemudian yang step yang kedua bisa dibaca di kelas ini si A itu tidak membaca buku. Nah, maka simplifikasi bahwa si A itu dipegang dulu. Nah, ini si A ini menjadi ini kunci ini si A ini. Yang nomor 3 ini. Nah, kemudian premis yang berikutnya semua di kelas ini lulus. Nomor 4 itu kalau lambangnya matematika seperti itu bisa dibaca sebagai premis semua anggota kelas ini sudah lulus ujian. Nah, padahal yang nomor 5 itu CA itu lulus gitu ya. CA itu lulus ujian. Maka dari 4 ini atau modus sorry, yang nomor 5 itu adalah instantiation dari 4. Jadi kan semua yang 4 tadi itu semua kelas ini lulus dan si A itu si A itu lulus. Nah, yang nomor 6 itu modus ponen 3 dan 5 itu menghasilkan PA. Berarti PA itu lulus. Disimplifikasikan dari 2 itu di 7 itu tidak membaca buku padahal dia tidak membaca buku. Nah, conjunction dari 6 dan 7 itu eh, tidak membaca si A itu lulus dan tidak membaca buku. Nah, semuanya tadi kalau disimpulkan ada seseorang di kelas ini yang lulus P dan dia tidak membaca buku gitu. Jadi cara mengekstraknya seperti itu. Nah, berikutnya adalah assignment untuk dikerjakan seperti biasa. Nanti Anda kumpulkan deadline-nya malam kuliah minggu depan begitu. Nanti saya bikinkan folder pembuktian atau proof gitu ya. Silahkan nanti dikumpulkan di sana. Ini saya bikinkan bilingual juga, dua bahasa karena ini saya gunakan slide ini di kelas reguler dan juga kelas internasional. Saya sampaikan di sini diketahui atau let's P itu kondisi sekitar masyarakat normal. Jadi the society situation is in a normal condition. Nah, kalau min P berarti ya ini saya asumsikan normal
dan tidak normalnya itu kondisi saat ini pandemik gitu ya. Jadi kalau kondisi normal itu kondisi dapat dibayangkan sebelum pandemik gitu. Saat ini adalah kondisi main P, kondisi pandemic COVID. The society health situation is in pandemic condition gitu ya. Nah, Q itu kampus Amikom ramai atau Amikom campus is crowded. Seperti kita rasakan saat sebelum pandemi gitu ya. Kalau main Q kampus Amikom sepi. Amikom campus is quiet kayak sekarang ini. Kalau Anda sekarang ini ke Amikom sepi gitu ya. Nah, premis berikutnya R mahasiswa belajar di kelas, student learn classically. Jadi saat seperti saat sebelum pandemi dapat dibayangkan seperti itu. Nah, kalau main R atau not R, mahasiswa belajar online, student learn online seperti yang sekarang kita rasakan. Nah, ini berikutnya ada 5 soal begitu yang silakan dikerjakan sambil melihat rumus-rumus yang ada di tabel depan tadi satu itu mode yang ada modus tolan, modus ponen begitu. Saya harapkan Anda mengerjakannya beserta rumus dan kata-katanya seperti cara mengekstrak yang saya tunjukkan di contoh-contoh tadi itu. Jadi silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di folder pembuktian atau proof beserta rumus-rumus argumennya biar mudah untuk dipahamkan kepada orang yang melihat. Nah, ini soal berikutnya sampai nomor 5. Silahkan dilanjutkan mengerjakannya. Oke, demikian kuliah saat ini. Seperti biasa saya sarankan Anda kalau belajar matematika diskrit ini sambil melihat downloadan materi PPT ini, kemudian sambil nonton YouTube ini, saya sarankan YouTube-nya di-download gitu biar bisa diulang-ulang tanpa makan data berulang-ulang juga. Jadi di-download sekali, kemudian nontonnya diulang-ulang hasil downloadan biar bisa dipahami dengan baik, sambil nonton, sambil melihat ke PowerPoint, sambil mencatat. Jadi ditulis satu-satu pelan-pelan begitu, karena cukup membantu menulis sambil, contohnya tadi mengekstrak argumen begitu, itu dengan sambil menulis itu lebih memudahkan pemahaman. Oke. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari bencana dan musibah, terutama bencana musibah COVID ini. Mudah-mudahan kita selamat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.